Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 15 Juni tahun 2020. Bacaan pertama, Nabot dilempari batu sampai mati. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot, seorang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya, akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot, orang Yisrael itu, "Aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datang Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sautnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu, mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel, "Nabot sudah dilempari dengan batu sampai mati." Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu.
untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Balas Dendam dan Cinta Kasih. Paus Yohanes Paulus II pernah menghadapi maut ketika Mehmet Ali Akça, seorang kriminal asal Turki, mencoba membunuhnya dengan tembakan pada tanggal 13 Mei tahun 1981. Mehmet dipenjara selama 19 tahun di Italia. 2 hari setelah Natal di tahun 1983, Paus mengunjungi penjahat itu di penjara dan berkata, "Aku memaafkanmu, sahabat. Aku mengampunimu." Pada tanggal 27 Desember 2014, 33 tahun kejahatan itu berlalu. Mehmet Ali Akça yang telah menjadi Kristen menunjukkan diri ke publik Vatikan untuk meletakkan bunga-bunga mawar putih di makam Santo Yohanes Paulus II. Demikian kisah kasih dari Sang Santo Yohanes Paulus II. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus hari ini cukup menantang kita. Mengapa? Karena Dia mengajarkan kepada para murid-Nya untuk hidup melebihi hukum lama yang menyatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Para murid diminta mengutamakan hukum cinta kasih. Jika mereka dirugikan atau dilukai orang lain, maka pembalasannya ialah dengan tindakan kasih, yakni pengampunan. Artinya bahwa setiap tindakan yang merugikan kita harus dibalas dengan kebaikan. Mengapa demikian? Sebab Yesus sendiri sebagai anak Tuhan telah menjadi korban dosa dan kejahatan. Dia telah merangkul segala salah dan dosa-dosa manusia di dalam penderitaannya. Oleh sebab itu, Dia meminta para murid agar tetap mengasihi orang-orang yang menjahati mereka. Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini memberikan inspirasi kepada kita untuk tetap bersikap baik kepada orang lain, kendati orang tersebut melukai, menjahati kita. Yesus menuntut kita agar tidak membalas dendam. Bila kita hanya memandang dan mengikuti pikiran, perasaan diri kita yang negatif, tentu akan terasa amat sulit untuk mengampuni mereka, untuk mengampuni
orang yang bersalah kepada kita. Tanpa kasih dan berkat dari Allah, tentu kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Tentu kita tidak akan bisa mampu untuk mengampuni. Kasih memiliki daya untuk membantu orang lain menemukan makna hidupnya, seperti pemberian diri Yesus di salib karena dosa-dosa kita. Semoga kita dilimpahi berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus agar kita dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Semoga demikian. Amin.